warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan IPM dari bidang umum, bidang pengkaderan, bidang KDI, bidang PIP, bidang Itmawati, bidang ASBO, bidang kewirausahaan, bidang lingkungan dan kesehatan remaja, dan bidang media, informasi, dan publikasi akan mensosialisasikan program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum IPM tahun 2020-2021 mau membacakan program kerja, program rutin, dan program besar. Untuk program rutin yang pertama, mengadakan rapat rutin dan evaluasi untuk sasarannya pimpinan. Waktu pelaksanaannya bulan Januari sampai Juni minggu kedua. Untuk penanggung jawabnya ketua dan anggota IPM. Yang kedua, mengkoordinir ketertiban kantor IPM. Sasarannya pimpinan. Untuk waktu pelaksanaannya bulan Januari sampai Juni setiap minggu. Penanggung jawabannya ketua dan anggota IPM. Yang ketiga, memonitoring proker seluruh anggota IPM. Sasarannya adalah pimpinan. Waktu pelaksanaannya bulan Januari sampai Juni minggu kedua. Penanggung jawabnya ketua dan anggota IPM. Untuk yang keempat, mengirim delegasi. Sasarannya adalah pimpinan. Waktu pelaksanaannya sesuai undangan yang diberikan. Penanggung jawabannya ketua dan anggota IPM. Untuk program besar, yang pertama adalah merumuskan visi dan misi pelantikan. Sasarannya adalah pimpinan. Pekan yang di waktu pelaksanaannya bulan Desember 2020 minggu pertama. Penanggung jawabnya ketua dan anggota IPM. Yang kedua, evaluasi tengah periode. Sasarannya adalah pimpinan. Waktu pelaksanaannya bulan April minggu kedua. Sasarannya ketua dan anggota IPM. Untuk yang ketiga, musyawarah ranting atau musran ke-36. Sasarannya adalah pimpinan. Waktu pelaksanaannya bulan November 2021 minggu kedua, dan penanggung jawabnya ketua dan anggota IPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan proker dari sekretaris. Program rutin yang pertama, mengadakan rapat rutin dan evaluasi sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan bulan Januari sampai Juni, pekan kedua. Penanggung jawab ketua dan anggota IPM. Yang kedua, mengkoordinir ketertiban kantor IPM. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan bulan Januari sampai Juni setiap minggu. Penanggung jawab ketua dan anggota IPM. Yang ketiga, memonitoring seluruh proker anggota IPM. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan bulan Januari sampai Juni. Pekan kedua, penanggung jawab ketua dan anggota IPM. Yang keempat, arsip online. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan kondisional, penanggung jawab sekretaris dan bendahara umum. Yang kelima, pendampingan panpel. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan kondisional, penanggung jawab sekretaris dan bendahara umum. Yang keenam, mengirim delegasi. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan kondisional, penanggung jawab ketua dan anggota IPM. Yang ketujuh, rekap arsip, surat, menyurat, dan proposal pimpinan. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan setiap bulan, penanggung jawab sekretaris dan bendahara umum. Program besar, pelatihan arsip online dan menulis web mumtazin. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan bersamaan dengan LDK. Yang kedua, musyawarah ranting ke-36. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan November 2021 pekan kedua. Yang ketiga, job training administrasi JTA. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan bulan Januari pekan kedua. Yang terakhir, inventarisasi. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan bulan Mei dan Oktober. Program kerja bendahara umum. Program rutin. 1. Membuat laporan keuangan. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan bulan November 2020 sampai Desember 2021 pekan keempat. Penanggung jawab bendahara umum. 2. Membuat anggaran keuangan. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan menyesuaikan. Penanggung jawab bendahara umum. 3. Membuat laporan hasil kegiatan. Sasaran pimpinan. Waktu pelaksanaan menyesuaikan. Penanggung jawab bendahara umum. 4.
mengcross-check uang masuk dan keluar, sasaran pimpinan, waktu pelaksanaan setiap hari, penanggung jawab bendahara umum. 5. Mengumpulkan uang masuk dan keluar, sasaran pimpinan, waktu pelaksanaan setiap hari, penanggung jawab bendahara umum. 6. Infak Jumat, sasaran siswa-siswi dan guru Mamumtazah, waktu pelaksanaan Januari sampai Desember setiap hari Jumat, penanggung jawab bendahara umum. 7. Arsip online, sasaran pimpinan, waktu pelaksanaan menyesuaikan, penanggung jawab sekretaris dan bendahara umum. 8. Mendampingi bendahara pelaksana dalam administrasi, sasaran bendahara pelaksana, waktu pelaksanaan menyesuaikan, penanggung jawab bendahara umum. Program besar. 1. JTA Bendahara, sasaran pimpinan, waktu pelaksanaan bulan Januari pekan kedua, penanggung jawab sekretaris dan bendahara umum. 2. Pelatihan administrasi online, sasaran pimpinan, waktu pelaksanaan bersamaan dengan LDK, penanggung jawab sekretaris dan bendahara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan program kerja bidang pengkaderan. Program rutin bidang pengkaderan. Yang pertama, tiket simpatis, sasaran siswa-siswi Mamumtazah, waktu pelaksanaan bulan Januari sampai dengan Februari setiap hari. Penanggung jawab sesuai jadwal. Tindak lanjut, melakukan tiket simpatis setiap pagi sesuai jadwal. Yang kedua, pendampingan ketertiban, sasaran siswa-siswi Mamumtazah, waktu pelaksanaan bulan Januari sampai dengan Februari setiap hari, penanggung jawab sesuai jadwal. Tindak lanjut, mengecek buku doa dan kaji pada hari Jumat dan Sabtu. Yang ketiga, upacara, sasaran siswa-siswi dan guru Mamumtazah, waktu pelaksanaan hari besar nasional atau bulanan, penanggung jawab menyesuaikan kondisi. Tindak lanjut, upacara pada hari besar nasional atau upacara yang akan dilaksanakan 1 bulan sekali di minggu pertama. Yang keempat, pembinaan PRIPM Mamumtazah, sasaran anggota PRIPM Mamumtazah, waktu pelaksanaan bulan Januari sampai dengan April minggu kedua, penanggung jawab bidang pengkaderan dan bidang yang terjadwal. Tindak lanjut, pembinaan rutin PRIPM Mamumtazah. Yang kelima, kunjungan sosial, sasaran setiap ada warga sakit atau meninggal, terutama warga Mamumtazah, waktu pelaksanaan menyesuaikan kondisi, penanggung jawab bidang pengkaderan dan perwakilan bidang lain. Tindak lanjut, melakukan kunjungan sosial apabila ada warga yang sakit atau meninggal, terutama warga Mamumtazah. Program besar bidang pengkaderan. Yang pertama, Leaders Camp, sasaran anggota PRIPM Mamumtazah, waktu pelaksanaan bulan Desember minggu ketiga, penanggung jawab bidang pengkaderan. Tindak lanjut, melaksanakan Leaders Camp untuk periode baru PRIPM Mamumtazah. Yang kedua, reuni alumni Mamumtazah, sasaran siswa-siswi alumni Mamumtazah, waktu pelaksanaan bulan Februari minggu ketiga, penanggung jawab bidang pengkaderan dan bidang yang sudah ditunjuk. Tindak lanjut, mengadakan acara reuni siswa-siswi alumni Mamumtazah. Ketiga, Fortasiba, sasaran siswa-siswi baru Mamumtazah, waktu pelaksanaan bulan Juli minggu ke-1 dan 2, penanggung jawab bidang pengkaderan dan bidang yang sudah ditunjuk. Tindak lanjut, mengadakan acara Fortasiba untuk siswa-siswi baru Mamumtazah. Yang keempat, MK 4.3, sasaran seluruh warga Mamumtazah, waktu pelaksanaan bulan November minggu kedua atau ketiga, penanggung jawab panitia 14 dan anggota PRIPM Mamumtazah. Tindak lanjut, mengadakan acara puncak MK 4.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kabid Bidang KDI akan mensosialisasikan proker bidang KDI pada periode saat ini. Untuk program rutin, yang pertama, kultum, zikir, tadarus. Sasarannya siswa Mamumtazah, waktu pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari dan bila tidak melaksanakan atau melakukan akan dikenakan sanksi. Penanggung jawab seluruh anggota KDI. Untuk yang kedua, kultum pandemi.
Sasarannya siswa memumtazah, dilaksanakan sebulan sekali saat pandemi. Untuk penanggung jawabnya seluruh anggota KDI. Yang ketiga, dakwah online dan website. Sasarannya siswa memumtazah dan masyarakat. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan per minggu menggunakan sosial media. Penanggung jawabnya seluruh anggota KDI. Untuk yang keempat, pembinaan kultum, imam dan tadarus. Sasarannya siswa memumtazah, pelaksanaan dilaksanakan per semester atau di awal bulan. Untuk penanggung jawabnya seluruh anggota KDI. Yang kelima, parade puisi Islam. Sasarannya siswa memumtazah, dilaksanakan per semester bertepatan dengan MEKA. Penanggung jawab seluruh anggota KDI. Untuk yang keenam, PHBI. Sasarannya siswa memumtazah, dilaksanakan saat Hari Besar Islam yang menyesuaikan kondisi. Penanggung jawabnya seluruh anggota KDI. Untuk yang kedua, program besar. Yang pertama, pelatihan dai dan gebiar Ramadan. Sasarannya SMP atau MTS sekota Malang. Waktu pelaksanaannya bulan April, dan untuk penanggung jawabnya bidang KDI. Yang kedua, kurbanku syiarku. Sasarannya masyarakat. Waktu pelaksanaannya Juli. Kemudian penanggung jawabnya bidang KDI. Yang ketiga, Muharram Expo dan Tabligh Akbar. Sasarannya masyarakat. Waktu pelaksanaannya bulan Agustus. Untuk penanggung jawabnya bidang KWU dan KDI. Untuk yang keempat, peringatan Maulid Nabi. Sasarannya siswa memumtazah. Untuk waktu pelaksanaannya bulan Oktober. Penanggung jawabnya bidang KDI. Untuk yang kelima, MEKA 43. Sasarannya siswa dan guru memumtazah. Waktu pelaksanaannya November. Penanggung jawabnya seluruh anggota IPM MA Memumtazah. Ini saya akan mensosialisasikan proker kami, yaitu yang pertama program rutinnya. Yang ke-1, penjadwalan vokabulari dan mufrodat. Sasarannya seluruh siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaannya bulan Januari sampai dengan Desember, seminggu 6 kali. Penanggung jawabnya PIP dan piket masjid. Yang kedua, literasi. Sasarannya seluruh siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaannya bulan Januari sampai dengan Desember, pekan kedua dan ke-4. Penanggung jawabnya PIP dan wali kelas. Yang ketiga, promosi buku perpustakaan. Sasarannya seluruh siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaannya bulan Januari sampai Desember ketika ada buku baru. Penanggung jawabnya PIP. Yang keempat, pojok buku. Sasarannya seluruh siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaannya bulan November minggu pertama. Penanggung jawabnya PIP. Yang kelima, storytelling. Sasarannya seluruh siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaannya setahun 6 kali. Penanggung jawabnya PIP dan MIP. Yang keenam, English Day dan Arabic Day. Sasarannya internal IPM. Waktu pelaksanaannya setiap hari Senin dan Kamis. Penanggung jawabnya PIP. Yang berikutnya adalah program besarnya. Yang pertama, Muharram Expo bedah buku. Sasarannya masyarakat Muhammadiyah. Waktu pelaksanaannya Agustus. Penanggung jawabnya KWU dan panitia IPM. Yang kedua, MEKA. Waktu pelaksanaannya bulan November minggu pertama. Penanggung jawabnya panitia IPM. Yang ketiga, MCOC. Sasarannya seluruh siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaannya pekan kedua bulan Mei. Penanggung jawabnya panitia IPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan proker bidang saya, yaitu Ipmawati. Untuk program rutinnya yang pertama yaitu keputrian. Sasarannya siswi yang haid. Waktu pelaksanaan setiap hari Jumat. Penanggung jawab Else. Untuk yang kedua, pengawasan. Sasarannya siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaan setiap hari efektif. Penanggung jawab
Natisa sama Hilya. Yang ketiga yaitu penertiban. Sasarannya siswi memumtazah. Waktu pelaksanaan, hari efektif, penanggung jawabnya semua anggota. Yang keempat, pembuatan angket. Sasarannya siswi memumtazah. Waktu pelaksanaan 2 bulan sekali, penanggung jawab semua anggota. Untuk yang kelima, yaitu evaluasi. Sasarannya anggota bidang. Waktu pelaksanaan setiap bulan minggu pertama. Penanggung jawab Aida. Untuk program besarnya yaitu kajian keputrian. Sasarannya SMP MTS Sekota Malang. Waktu pelaksanaan bulan Juni, pekan 2, penanggung jawab Bidang Hikmawati. Saya sebagai Ketua Bidang ASBO akan menyampaikan program rutin dan program besar Bidang ASBO. Program rutin senam 2 minggu sekali, sasarannya siswa-siswi memumtazah, waktu pelaksanaan minggu pertama bulan Januari, penanggung jawab Bidang ASBO plus Pak BEM. Program besar yang pertama, MCOC 1, sasarannya siswa-siswi memumtazah, pekan ketiga bulan Desember, penanggung jawab Panitia IPM. Yang kedua, MCOC 2, sasarannya siswa-siswi memumtazah, pekan kedua bulan Mei, penanggung jawab Panitia IPM. Yang ketiga, Fortasi dan Mas, sasarannya siswa baru memumtazah, pekan ketiga bulan Juli, penanggung jawab Panitia Fortasi dan Mas. Yang keempat, peringatan HUT RI, sasarannya siswa memumtazah, pekan ketiga bulan Agustus, penanggung jawab Panitia 17-an. Yang terakhir, lomba antar MTS atau SMP, sasarannya siswa-siswi MTS atau SMP. Pekan kedua bulan Oktober, PJ-nya Bidang ASBO plus sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja bidang kewirausahaan. 1. Kantin kejujuran. Sasarannya seluruh siswa dan guru. Diadakan pada pekan pertama dan pekan ketiga. Penanggung jawabnya KWU. Kedua, bazar. Sasarannya seluruh siswa dan guru. Diadakan pada akhir tahun atau kalau ada event, penanggung jawabnya KWU. Ketiga, pelatihan KWU, sasarannya IPM, diadakan pada minggu kedua, penanggung jawabnya KWU. Keempat, membuat produk, sasarannya KWU, diadakan pada minggu keempat, penanggung jawabnya KWU. Kelima, pembukuan KWU, sasarannya KWU dan bendahara, diadakan pada minggu pertama, penanggung jawabnya KWU. Keenam, bisnis online, sasarannya masyarakat, diadakan pada minggu keempat, penanggung jawabnya KWU. Program besarnya yang pertama, Muharram Expo, sasarannya masyarakat, diadakan pada bulan Agustus, penanggung jawabnya KWU bekerjasama dengan KDI. Yang kedua, pelatihan tanaman sayur, sasarannya IPM, diadakan pada bulan Maret, penanggung jawabnya KWU bekerjasama dengan LKR. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan proker bidang LKR selama 1 periode. Program rutin yang pertama yaitu sosialisasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran siswa-siswi memumtazah dan khalayak umum. Waktu pelaksanaan pekan kedua dan keempat setiap bulan. Penanggung jawab anggota LKR. Yang kedua, lomba tanaman hortikultura. Sasaran siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaan bulan Januari. Penanggung jawab anggota LKR. Yang ketiga yaitu penanaman hortikultura. Sasaran anggota bidang LKR. Waktu pelaksanaan dilakukan saat kondisi tertentu. Penanggung jawab Risma. Yang keempat, pengecekan kebersihan kelas dan lingkungan.
sasaran siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Penanggung jawab anggota LKR. Program besar pengecekan kesehatan setiap siswa PKSS. Sasaran siswa-siswi memumtazah dilaksanakan setiap awal semester. Penanggung jawab anggota bidang LKR, guru, dan anggota puskesmas. Yang kedua, donor darah dan jalan sehat. Sasaran warga MA Muhammadiyah 1 Malang. Dilaksanakan bulan September. Penanggung jawab anggota LKR dan PMI. Yang ketiga, pelatihan penanaman sayur. Sasaran siswa-siswi memumtazah dilaksanakan pada bulan Maret. Penanggung jawab bidang LKR dan KWU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan program kerja bidang media, informasi, dan publikasi. Dari program rutin yang pertama, mengelola akun sosial media IPM, yaitu ada IG dan TikTok. Sasarannya pengguna sosial media, jadi tidak ada batasan. Waktu pelaksanaannya insidental, penanggung jawabnya bidang MIP. Yang kedua, menyampaikan dakwah tips dan trik kegiatan sekolah melalui website. Sasarannya pengguna sosial media, waktu pelaksanaannya setiap bulan. Penanggung jawabnya bidang MIP. Yang ketiga, melancarkan pengelolaan YouTube. Sasarannya pengguna sosial media, waktu pelaksanaan insidental, dan penanggung jawabnya bidang MIP dan bidang yang mendapat jadwal. Yang keempat, program mengisi mading bulanan. Sasarannya siswa-siswi memumtazah. Waktu pelaksanaannya setiap bulan pekan ketiga. Penanggung jawabnya bidang MIP. Yang kelima, ada rapat redaksi semester. Sasarannya bidang MIP. Waktu pelaksanaannya akhir semester. Penanggung jawabnya bidang MIP. Yang keenam, ada penerbitan majalah buletin. Sasarannya siswa-siswi memumtazah dan wali murid. Waktu pelaksanaannya akhir semester. Penanggung jawabnya bidang MIP. Terus ada program besar. Yang pertama, ada peringatan Hari Guru. Sasarannya siswa-siswi memumtazah dan guru. Pelaksanaannya pertengahan November tanggal 23. Penanggung jawabnya kabid dan anggota. Yang kedua, ada pelatihan jurnalistik dan media sosial. Sasarannya SMP MTS Kota Malang. Pelaksanaannya Februari. Penanggung jawabnya bidang MIP. Sekian, terima kasih.